Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para pemirsa Khilafah Indonesia yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita, Kabar Petang. Hari ini Rabu 9 November 2022, kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, akun media sosial Menko Polhukam Mahfud MD dibanjiri ratusan komentar netizen yang keberatan dengan dihentikannya analog switch off ASO atau siaran TV analog. Netizen menyampaikan kekecewaan kepada Mahfud MD terkait kebijakan yang merugikan rakyat kecil tersebut. Ratusan komentar netizen ini memenuhi kolom komentar Instagram @mohmahfudmd yang mengunggah video 5 tokoh yang akan dianugerahi gelar pahlawan nasional. Netizen justru menanyakan kebijakan penghentian siaran TV analog. Apa motif kebijakan migrasi TV digital? Bagaimana dampaknya bagi masyarakat? Apakah kebijakan ESO merugikan masyarakat? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Direktur Global Cyberwatch, yakni Bung Rifan Wahyudi. Assalamualaikum Bung Rifan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat selalu Bung ya. Alhamdulillah. Bung Rifan, Kementerian Komunikasi dan Informatika resmi menghentikan siaran TV analog atau analog switch off untuk migrasi ke TV digital pada Rabu 2 November 2022 pukul 24.00. ESO berlaku di 222 titik, termasuk di Jabodetabek. Apa motif kebijakan migrasi TV digital dan apa dampaknya bagi masyarakat, Bung Rifan? Ya, terima kasih Mas Nanang. Pemirsa Kabar Petang, selamat berjumpa kembali terkait dengan gonjang-ganjing migrasi TV digital atau ada yang nyebut suntik mati kepada TV analog begitu ya, atau ESO tadi, analog switch off, yang telah ditetapkan oleh Menkominfo. Pertama tentang motif ya. Kalau motif itu ya saya bagi dua, ada motif positif gitu, ada motif yang negatif. Kalau positif mulai dari idealis ya, idealisme media atau idealisme kebijakan, mulai dari bahwa itu adalah merupakan hak bagi publik untuk mendapatkan informasi ya. Kemudian kalau dari aspek pendidikan juga begitu ya, apalagi pasca pendidikan yang daring begitu ya, sehingga sangat diperlukan. Kemudian dari aspek idealis yang lain itu ya, terutama memang kita harus menyongsong masa-masa teknologi yang lebih ke depan, futuris begitu ya. Sehingga motif ini mungkin adalah sebagai motif positif gitu. Tapi juga kalau dari sisi motif yang negatif itu tentu dari aspek ekonomi ada komersialisasi begitu atau kapitalisasi. Bahkan terkonfirmasi sebetulnya dari pernyataan Menkominfo Johnny G. Plate itu ya, bahwa ini harus memberikan manfaat atau benefit kepada industri. Nah, kalau seperti ini berarti yang aspek idealis itu menjadi tersisihkan begitu ya. Kemudian aspek yang negatif yang lain kalau dari sisi politis itu adanya hegemoni dalam bidang informasi. Kalau ataupun yang analog tadi terdisrupsi gitu ya, dengan kedatangan yang ini adalah merupakan tren global,
yang ya kalau dari sisi pengalaman di Amerika Serikat sendiri itu penerapan ISO itu juga tarik ulur begitu ya. Bahkan tenggat waktunya itu mengalami beberapa kali penundaan. Nah, apakah untuk yang di Indonesia apakah berjalan lancar atau sebagaimana saat ini juga mengalami resistensi ya, terutama dari bos MNC TV Group, karena MNC Media yang membawai MNC TV, kemudian Global TV, RCTI, dan juga iNews TV itu kan yang paling lantang untuk menentang ini, mencoba untuk melawan hegemoni yang tadi disebut benefit itu sebenarnya benefit untuk perusahaan global ya. Jadi yang industri domestik lokal nasional itu saja merasa terancam begitu ya. Itu yang kemudian yang terakhir untuk apa motif yang negatif itu adalah dari sisi budaya atau ideologis ya. Kalau budaya tentu semakin kalau zaman internet dulu awal kali kemudian ditambah dengan apa TV kabel ya itu saja membawa dampak yang luar biasa, terutama bagi generasi muda ya, entah itu pornografi, kemudian porno aksi dan kekerasan, serta juga budaya-budaya LGBT itu ya, yang itu yang Indonesia yang mayoritas Muslim pun menjadi terdampak begitu. Ini yang mungkin harus diwaspadai. Tetapi yang lebih menonjol itu sebagaimana pernyataan Menkominfo itu sebetulnya ya aspek industri itu pun industri global. Ini memberikan layanan kepada industri global untuk masuk penetrasi kepada publik Indonesia. Demikian. Kemudian kalau dari segi dampaknya ya tentu tadi dampak negatifnya itu yang lebih harus diwaspadai. Kalau dampak positif itu yang harus dipupuk dan dikembangkan begitu seharusnya. Demikian Mas Sanang. Iya, Bung Rifan. Sebelumnya Mahfud MD mengklaim masyarakat sudah siap bermigrasi dari siaran TV analog ke siaran TV digital. Benarkah klaim tersebut, Bung? Apakah kebijakan ESO ini rugikan masyarakat? Untuk apa siap tidak siapnya kan perlu semacam survei begitu sebetulnya. Sehingga ini adalah pernyataan yang relatif ya, bersifat relatif begitu ya. Jadi kalau Menkominfo sepertinya ya masih klaim sepihak begitu. Harus diuji dengan benar-benar semacam survei. Tapi dari beberapa pernyataan di media itu ya tokoh-tokoh yang lain terutama dari LSM bahkan ada video yang cukup viral itu ya karena nanti masyarakat terutama yang dari segi industri lokal saja resistensi kan berarti itu tidak siap ya. Kemudian dari segi masyarakat sehingga masyarakat yang TV-nya belum digital begitu ya, harus ikut migrasi juga, memberi tambahan ya STB itu ya set top box begitu, yang itu juga kan ada yang di Jakarta itu ada anak-anak yang merengek-rengek kepada apa bundanya untuk dibelikan set top box untuk bisa dan itu nangis guling-guling begitu ya. Nangis 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 Bombay yang ini berarti kan masyarakat belum siap karena kalau di pedesaan itu lebih banyak yang masih menggunakan TV analog ya. Beberapa kalangan menyebut 60% masyarakat terutama yang di rural ya, di pedesaan itu masih menggunakan TV analog gitu ya. Bagaimana masyarakat yang suka sinetron misalnya ya, mereka tidak peduli untuk yang politik atau berita ya saja berita, tapi ya itu menjadi hiburan bagi masyarakat gitu. Fungsi edukasi bagi masyarakat menengah ke bawah dengan lewat televisi analog itu masih dibutuhkan. Sehingga sebagaimana pengalaman di Amerika Serikat itu ya tidak bisa serta-merta kemudian dipaksakan begitu ya kebijakan ini harus dibarengi dengan edukasi, kemudian kalau ataupun harus apa itu memberikan subsidi bagi masyarakat yang tadi terdampak ya. Tapi sebenarnya mungkin
prioritas itu kan subsidi pangan ya. Kalau sekarang kondisi masyarakat menengah ke bawah itu bukan urusan televisi. Memang ada sih kemarin itu saya sebagai ketua RT di salah satu kelurahan di Surabaya itu diberi anten begitu ya. Ini apa begitu kok masyarakat yang MBR masyarakat berpenghasilan rendah itu dibagi-bagi gratis antena televisi begitu ya. Ada yang bilang loh televisi aja nggak punya kok dikasih anten katanya begitu ya. Ini kan berupa apa ya kebijakan yang tidak komprehensif, tidak tepat sasaran, tidak tepat kebijakan begitu Mas Anang. Iya, Bung Refan, hari ini media telah memasuki setiap rumah di dunia dalam segala bentuk dan warnanya. Sebagaimana tadi sudah disinggung oleh Bung Refan. Apakah politik media yang diadopsi pemerintah dalam ini ya, pemerintah dalam digerakkan pandangan hidup sekuler? Lantas apa dampaknya bagi umat, Bung? Ya, secara umum tidak hanya di bidang media ya, bidang yang bahkan yang di luar media itu lebih mencolok lagi adanya kalau politik media di bidang media, kalau di bidang ekonomi misalnya itu adalah politik ekonomi begitu ya, berarti politik ekonomi, politik pemerintahan yang ini sangat nyata kalau semuanya berbasis kepada sekulerisme, liberalisme, dan kapitalistik ya. Kalau di bidang media itu ya liberalnya itu meskipun mereka menyuarakan apa satu prinsip kebebasan kan freedom of speech begitu ya. Termasuk ini ruang terbuka frekuensi apa saluran-saluran yang berbasis frekuensi baik radio maupun televisi karena ini kan sesuatu yang tidak kasat mata ya baru ditemukan pada abad lalu ya sekaligus milenium yang lalu ini menjadi sesuatu yang termasuk memberikan kontribusi terhadap revolusi informasi dan komunikasi ya, yang luar biasa itu. Sampai saat ini pun banyak bidang kehidupan yang terdisrupsi itu tadi. Sehingga termasuk di bidang media itu juga begitu. Sehingga kalau ini kita tidak siap, termasuk tidak melakukan proteksi, maka kembali berulang ya, arus informasi itu menjadi searah begitu ya, dari informasi global, kemudian menggelontor informasi domestik ya. Kalau di bidang ekonomi maka praktek-praktek apa termasuk praktek-praktek ya oligarki itu ya di bidang ekonomi kemudian termasuk di bidang politik juga begitu semuanya diadopsi dari barat begitu ya. Untuk di media ini juga sangat rentan meskipun media sendiri memiliki idealisme ya sebagai tadi layanan informasi kepada publik. Bahkan disebutkan bahwa media itu sebagai salah satu dari dari tiga pilar yang sudah ada ya, yang menurut Montesquieu kan disebut ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah, media itu adalah merupakan vote power gitu ya. Kekuatan keempat sebetulnya sebagai penyeimbang ya, sebagai termasuk watchdog begitu ya, yang menjaga, mengawasi kalau salah satu tiga pilar tadi bahkan ketiga-tiganya itu mengalami disfungsi, bahkan sekarang juga ada istilah trias koruptika begitu ya. Ketika ketika pilar tadi ternyata semuanya juga melakukan hal yang tercela yaitu korupsi. Sebetulnya masyarakat itu berharap pada peran vote power tadi. Ternyata dalam pelaksanaannya sesuai dengan prinsip tadi itu yang liberalisme maka para kartel media yang kita tahu ya kalau kita nggak nyebut nama begitu kan beberapa kartel nama pemilik-pemilik media besar, terutama yang berbasis televisi, itu eh, kemudian rame-rame mendirikan partai kan begitu ya, dan sempat menjadi ya pernah partai pendatang baru, tapi kemudian masuk di jajaran papan tengah ya di partai. Kemudian
sekaligus dia masuk ketika menjadi partai, kemudian menjadi bagian dari oligarki begitu. Sehingga pemilik media kemudian ya termasuk mendapatkan layanan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan kepada pengusaha media. Karena kalau dari sisi saat ini ya, kalau di Indonesia menurut beberapa polling ya, itu iklan ini kan diperebutkan kan kue iklan begitu ya. Iklan televisi itu masih menduduki di Indonesia menduduki ranking yang tertinggi begitu ya. Sehingga ini menjadi apa rebutan begitu. Kalau zaman-zaman abad lalu, gitu ya, abad lalu itu kayak lama ya, tahun sekitar 1900 berapa 80-an, 1970-an, ketika apa sandiwara radio dulu ya, itu memang sahur sepuh dan yang lain-lain itu kan masyarakat pedesaan semuanya lagi booming radio ya, yang kemudian iklan radio itu waktu itu paling banyak. Tapi kemudian ketika sudah muncul televisi swasta, kemudian jadi rebutan dan ceruk pasar itu diisi oleh eh, eh, pengusaha-pengusaha televisi begitu ya. Dan ini kemudian yang tadi saya sebut terdisrupsi dengan sudah mulai ada ya TV digital yang termasuk layanan-layanan yang lebih lebih variatif, tapi ini adalah pengusaha-pengusaha global sebenarnya karena di bawah eh, apa iklan atau iklan yang ada di televisi itu di bawahnya itu sudah ter apa tergerogoti ya dengan iklan-iklan di Google. Ini kan perusahaan-perusahaan global yang lebih baru yang berbasis pada digital ya. YouTube misalnya sekarang muncul bahkan profesi baru kan YouTuber dan seterusnya itu adalah bagian dari merebut kue iklan yang sebelumnya dimiliki oleh televisi gitu. Sehingga ini nyata-nyata adanya bahwa adanya yaitu tadi politik media yang berbasis liberalis kalau sekulernya mungkin dari sisi ya, ideologinya ya. Tapi kalau dari sisi apa paham itu ya liberalisme itu yang lebih lebih mengemuka meskipun baik sekularisme, kapitalisme dan liberalisme itu dari rahim yang sama ya peradaban Barat itu sebagai antitesis dari atau yang bertentangan dengan ideologi yang pernah ada di dunia yaitu sosialisme komunisme ya termasuk ideologi Islam misalnya kalau kita berbicara ideologi Islam sih perlu pembahasan tersendiri. Demikian, Mas Danang. Iya, Bung Rifan, apakah fungsi media TV saat ini mengalami kontradiksi sebagai industri kapitalis yang hanya berorientasi pada keuntungan dan akumulasi modal? Lantas apakah TV sering dijadikan alat atau menjadi struktur politik negara yang menyebabkan media TV tersubordinasikan dalam kebijakan pemerintah kapitalis, Bung? Iya, kayaknya tadi sudah pada include ya dalam bahasan pertanyaan sebelumnya ya bahwa kebijakan yang atau politik media yang berbasis kepada sekuler itu akhirnya menjadikan termasuk pengusaha-pengusaha media itu beramai-ramai untuk mempengaruhi kebijakan sehingga mereka masuk ya menjadi bagian oligarki sehingga dalam struktur politik itu mereka menjadi sangat kuat ya dengan termasuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang hal tersebut. Kalau toh pun misalnya ya ada media yang sampai saat ini ya ada beberapa media yang masih kritis misalnya itu ya eh, termasuk mengungkap ya seperti kemarin yang rame-rame itu ada terkait dengan geng Sambo misalnya ya yang ada konsorsium 303 itu kan juga diungkap salah satu media massa ya. Sekarang pun media massa juga bermigrasi tidak hanya yang berbasis cetak baik itu termasuk yang elektronik ya, tapi sekarang semua yang berbasis digital, bukan elektronik yang analog ya, tetapi elektronik yang digital kan begitu ya. Sehingga dari sisi eh, infiltrasi ide ideologi yang tadi ya
kapitalis sekuler itu menjadi sangat kentara begitu ya. Sehingga kebijakan itu diarahkan untuk menguntungkan begitu. Karena para kartel media tadi termasuk berperan di dalam semacam tim suksesnya begitu ya untuk ketika masa-masa pilihan presiden misalnya ya, itu kan media ikut berperan, ikut membesarkan calon tertentu ya. Kemudian ketika calon tertentu tadi menduduki tampuk pimpinan pemerintahan, maka kemudian dia menagih janji sehingga ada balas budi. Kalau ataupun ada media yang kritis tadi ya, ini sebelum ada media sosial, media sosial itu lumayan lah sebagai penyeimbang ya, yang sifatnya informasi tidak lagi bersifat asimetris yang hanya searah begitu, tapi sudah mulai berimbang. Tapi kadang-kadang meskipun media yang sangat terpercaya atau sudah kawakan gitu ya, itu ketika kritis pun membongkar sesuatu itu ternyata hanya sekedar dalam tanda petik ya, hanya sekedar menaikkan bargaining power begitu ya, atau supaya menaikkan tidak hanya iklan ya, karena ada deal-deal politik ya di belakang layar antara oligarki itu dengan pengusaha-pengusaha media gitu ya. Dan sekarang pengusaha media itu sudah sebagiannya itu masuk menjadi bagian dari penguasa, bagian dari oligarki yang termasuk berbagi kekuasaan dengan penguasa eksekutif ya. Yang ini menjadi ya sebagian dari kalangan teman-teman jurnalis itu juga mengeluhkan dan tapi ya tentu saja alhamdulillah masih ada ya jurnalis-jurnalis kritis ya yang sekarang juga memiliki saluran, memiliki kanal YouTube pribadi begitu ya, yang dulunya sebagai anchor di perusahaan media tertentu, kemudian entah itu dikeluarkan atau ditekan begitu ya, kemudian sekarang menjadi memilih ya membuat kanal YouTube begitu ya. Saya tidak nyebut nama ya, mungkin ada yang mbak-mbak itu dan ada mas-mas ya, yang kemarin juga baru keluar itu setelah mengungkap meskipun sedikit bergeser, ada yang membuat kanal YouTube sendiri yang kemudian juga karena memang sudah zamannya maka itu adalah alternatif sehingga suara-suara kritis pun masih dimiliki lah oleh individu-individu jurnalis. Kalau dari segi pengusaha medianya itu yang patut disayangkan, mereka juga terlibat praktek-praktek kotor yang merupakan ini pengakuan dari testimoni dari jurnalis itu sendiri bahwa ternyata pengusaha media itu juga begitu ada jadi lebih besar dari sekedar iklan begitu ya. Kalau iklan atau advertorial itu kan sudah cukup besar kalau dibandingkan dengan hasil-hasil yang lain ya. Kalau dulu kan iklan-iklan di koran itu kan ketika masih zaman konvensional begitu ya. Tapi sekarang sudah paperless ya, sudah pakai smartphone semua sebagian besar ya, terutama di kalangan perkotaan itu ya. Mereka sudah tidak lagi langganan media cetak, koran atau majalah, itu pun sudah ada versi PDF-nya, digitalnya dan seterusnya. Yang ini memang begitu cepat ya perkembangan seperti ini. Yang itu tidak lepas dari tadi terkooptasi dengan struktur politik begitu ya. Yang ini sangat disayangkan sebenarnya kalau idealisme dia sebagai vote power ya, sebagai kekuatan keempat itu mengontrol dan ini fungsi checks and balancing itu menjadi terjaga sehingga saat ini tidak lagi dilakukan oleh pengusaha media atau media itu sendiri tapi hanya oleh individu-individu insan media atau jurnalis. Iya, terakhir Bung Rifan. Bagaimana sebenarnya politik media dalam pandangan Islam? Lalu solusi apa yang harus dilakukan dan terutama dalam membangun media untuk mengorganisasikan dan mengkonsolidasikan kekuatan kaum muslim ke arah perubahan besar dunia, Bu? Ini memang pertanyaan yang agak
berat dan serius begitu, perlu perlu waktu tersendiri gitu ya. Kalau kita melihat secara timeline begitu ya, karena ini perkembangan sejak masa revolusi ya industri kan begitu ya. Waktu itu ya mesin cetak Gutenberg ya. Kalau dulu kan eh, apa penyalinan sebuah teks misalnya atau naskah begitu kan ya digambar ulang, ditulis ulang begitu ya. Tapi setelah ditemukan mesin cetak yaitu Gutenberg waktu kemudian menjadi cetak itu menjadi massal. Kemudian ditambah lagi ditemukannya mesin fotokopi begitu ya. Kemudian berkembang lagi ketika masa digital ada microchip dan seterusnya yang itu menjadi lebih cepat begitu ya. Sehingga kalau dikaitkan dengan ini perubahan ya, isu tentang perubahan ke arah yang dikehendaki secara idealisme Islami begitu, ya tentu ini adalah masa-masa yang kita sebut sebagai masa transisi begitu. Masa sebelum diterapkannya sistem Islam menuju kita arahkan untuk media ikut berkontribusi terhadap perubahan ini kepada eh, opini, kemudian juga termasuk politik media Islami tadi itu menjadi tidak lagi tercemari dengan media yang berbasis pada politik media sekuler begitu ya. Sehingga saat ini kan sebetulnya sudah ada komunitas-komunitas, tapi ini belum seimbang karena memang belum apple to apple begitu ya. Hanya individu-individu dari jurnalis Muslim yang terpanggil. Ini kan cukup banyak sebetulnya. Kita kenal ya beberapa nama wartawan senior yang ikut langsung terlibat dalam masa-masa transisi ini, termasuk tadi ya kritis kepada kebijakan pemerintah, bukan sekedar waton suloyo ya asal beda begitu ya, tapi memang praktek eh, politik maupun ekonomi sekuler itu kan luar biasa ya, baik menyengsarakan masyarakat maupun mendolimi umat itu, sehingga peran dari media yang tadi termasuk dipelopori oleh insan-insan media yang idealis Islami itu ya merasa terwakili lah begitu ya. Beberapa jurnalis senior yang termasuk di tingkat eh, media global ya, ada yang wartawan di BBC misalnya ya, beberapa juga yang mantan-mantan redaktur senior, termasuk mereka juga duduk di asosiasi profesi wartawan ya. Itu mereka, saya tahu sendiri itu mereka sudah terlibat dalam istilahnya jurnalis profetik begitu ya, atau jurnalis robani begitu. Sehingga ada tanggung jawab itu yang mereka ambil alih untuk bersama-sama mengarahkan, dan mereka membentuk semacam komunitas atau paguyuban begitu. Ada misalnya kalau Muslim Cyber Army, kemudian ada jurnalis Muslim Bersatu misalnya ya, kemudian ada silaturahmi jurnalis Muslim dan seterusnya. Ini cukup menggembirakan kalau nanti mengarah kepada yaitu tadi politik media Islami begitu ya. Di samping juga menjamurnya kanal-kanal YouTube itu ya. Ini luar biasa, di Jawa Timur saja sudah ada puluhan ya kanal YouTube dari pemuda-pemuda Muslim yang dan itu hampir merata seluruh Indonesia ya, untuk ya menyuarakan sebagai eh, apa alternatif begitu ya, selain bersuasana kritis, nuansa kritis, tapi juga memberikan edukasi kepada umat begitu ya. Yang ini adalah yang menggembirakan bagi ada secercah harapan begitu. Kalau dulu misalnya sebelum era digital ini, sehingga kalau kita memaknai era digital itu sebagai peluang, kalau sebelumnya itu ancaman memang dari media-media tingkat global gitu ya. Tapi sebenarnya dengan era digital itu bisa juga dimaknai dengan adanya peluang untuk kalau dulu untuk memiliki televisi swasta misalnya ya,
itu izinnya juga sangat belibet gitu. Termasuk hanya terbatas radio saja sekarang sudah tidak ada ya, tidak boleh permohonan izin itu ya. Karena frekuensi itu sangat terbatas itu ya. Kalau masih analog ya, kalau analog itu memang sangat terbatas gitu ya. Pembagian frekuensi karena nanti kalau berimpit itu ada nyepleter istilahnya begitu ya. Terreferensi sehingga gangguan suara dan nggak jernih lagi dan seterusnya. Yang ini zaman dulu termasuk membuat televisi itu ya. Akhirnya kan ada televisi kabel dari beberapa komunitas, tapi itu sangat berbiaya tinggi begitu ya. Membangun jaringannya, infrastruktur seperti apa transmitter, receiver, membangun termasuk alat-alatnya itu ya, alat-alat broadcast itu ya, yang luar biasa mahal, belum menggaji karyawannya, kemudian operasional kantornya dan seterusnya. Itu luar biasa. Tapi sekarang dengan era digital, maka tadi yang saya sebut sebagai masa-masa transisi untuk mengarahkan politik media Islami itu menjadi terbuka peluang itu, yang diwakili oleh beberapa orang yang mempunyai idealisme, kemudian ya tentu berbekal kepada ilmu jurnalistik begitu ya, bagaimana bisa menyelenggarakan secara ajak rutin begitu ya, dengan biaya yang sangat terjangkau begitu. Ya, ini luar biasanya. Kalau dulu itu kalau dikatakan tidak cukup dengan puluhan miliar M gitu ya, tapi ratusan M bahkan triliun kalau untuk mencakup global begitu ya. Karena untuk di televisi global saja, kalau global saya sebut tidak apa-apa ya, seperti Al Jazeera misalnya, itu kan ditandingi oleh perusahaan Al Arabiya untuk mengcounter siaran-siaran Al Jazeera yang relatif kritis ya kepada peradaban sekuler global itu yang berbasis di Qatar ya. Tapi Al Arabiya diciptakan oleh Amerika untuk menandingi dengan memberikan ya politik media sekuler tadi begitu ya. Sehingga ini masih cukup seru dan ini adalah masa-masa perjuangan yang ini membutuhkan pemuda-pemuda Islam untuk tampil di depan termasuk di dalam hal politik media. Nanti kalau ketika sebuah cita-cita sistem Islam yang berhasil untuk mengadopsi ideologi Islam dengan menerapkan politik media Islam itu mewujud, maka ya tentu politik media Islam itu ya tentu berbasis kepada akidah Islam. Kalau tadi di awal-awal saya sebut motif lah, ini motif idealisme itu ya berarti semuanya bisa diterapkan ya, motif idealisme yang positif tadi itu ya. Dari segi layanan publik, informasi, kemudian dari segi pendidikan itu memberikan edukasi, bukan merusak generasi ya. Ada ala-ala K-pop, ala tadi pornografi, pornografi, kekerasan, LGBT dan seterusnya itu diminimalisir begitu ya. Memang ada struktur pemerintahan di dalam sistem Islam itu ya semacam apa iklami begitu ya, tentang Kominfo kalau bahasa kita sekarang. Kalau zamannya Orde Baru ada Departemen Penerangan begitu ya, seperti itu. Sehingga ini menjadi tantangan, challenge ya bagi para pemuda Islam untuk menyiapkan diri, menabung skills, kemudian terus mengikuti perkembangan teknologi komunikasi dan informatika yang terus berkejaran dengan waktu. Kalau tidak ya maka akan dikuasai. Karena sebenarnya sifat kalau teknologinya kan universal ya. Tinggal siapanya. Yang ini adalah yang tadi disebut politik medianya itu yang berbasis kepada sebuah world view ya, pandangan hidup begitu. Kira-kira begitu, ini nggak terlalu panjang ini Mas Ana. Nggak apa-apa. Itu lewat ya. Biar jelas. Baik, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bung Rifan Wahyudi terkait dengan ESO, jadi rencana untuk migrasi dari TV analog ke TV digital. Semoga yang kita bahas pada kesempatan sore hari ini menjadi sebuah masukan bagi pemerintah ya, supaya dipertimbangkan lagi karena banyak sekali ini rakyat-rakyat yang untuk sekedar makan saja itu susah, apalagi mau beli STB. Jangan-jangan nanti disuruh beli PS lagi. Masya Allah. Baik,
Terima kasih Bu Rifan, semoga sehat dan sukses selalu. Dan para pemirsa Ikhlafanis yang dirahmati oleh Allah, inilah akhir dari program Kabar Petang pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen positif. Kemudian bagikan ke saudara-saudara Anda, ke kolega-kolega Anda, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya Nana Setiawan, mohon undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.